bahwa kami yang baik, Allah yang ke atasnya kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Kami ada tinggal di tempat ini Tuhan. Kami mau membawa ucapan syukur kami mau membawa pujian dan sembah kami di hadapan-Mu. Karena kami percaya Tuhan, ucapan syukur kami, pujian dan sembah kami itu yang menyenangkan hati-Mu. Dan kami juga percaya ketika kami memuji, menyembah, kuasa-Mu sedang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kami. Urapi dan berkati Tuhan ibadah ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dalam tangan-Mu kami menyerahkan ibadah ini. Engkau yang siap memuji Tuhan, dengan saya katakan, amin. Haleluya. Bersyukur pagi hari ini Tuhan, sebab Engkau teramat baik bagi kami Yesus. Mari sama-sama banyak yang Kau berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Umat Tuhan yang mau bersyukur pagi hari ini, bawa hatimu di hadapan Tuhan. Kau sungguh baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama angkat suaramu katakan, banyak yang Kau berbuat di dalam hidupku. Amin Tuhan. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Kau Bapa yang mengerti, segala yang ku perlu. Amin, amin. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Mari sama-sama bersyukur katakan, bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidup.
baik Tuhan. Kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Katakan tak ada lembah kelam. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Oh yes Lord. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Panggil namanya, katakan Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur. Mari yang mau bersyukur angkat tangan memandang ke surga. Ini setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan, dan hati yang limpah dengan ucapan syukur bagi kami. Sebab kami melihat Tuhan begitu baik bagi kami. Thank you Lord. Bersyukur, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur yang kami katakan. Ku bersyukur Bapa. Amin, amin Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Sekali lagi katakan. Ku bersyukur, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Mari sembah Tuhan, mari bersyukur, bawa hatimu. Mari kagumi Tuhan pagi hari ini. Mari puja dan puji Dia dalam ucapan syukurmu. Dia Allah yang layak, Dia Tuhan yang layak terima segala hormat dan sembah pagi hari ini. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, kami bersyukur buat segala kasih-Mu, buat segala cinta-Mu dalam hidupku Tuhan.
Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Sebab tiada pribadi yang seperti ini, sebab tiada Tuhan yang seperti ini. Engkau sungguh hebat, Engkau luar biasa. Kami bersyukur kalau kami ada hari ini sebagaimana kami ada. Kalau kami tetap sehat, kalau kami tetap diberkati, sebab itu kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. Kami bersyukur, kami terus bersyukur. Mengalir dari setiap hati kami pagi hari ini Tuhan. Sebab Engkau begitu baik. Bukan karena keadaan kami baik, tapi kami tahu lewat jalan apapun di hidup kami, lewat keadaan apapun di hidup kami tetap punya Tuhan yang baik selama-lamanya. Sebab itu kami bersyukur, sebab itu kami mengeluh-elukan nama-Mu, sebab itu kami memuji Engkau Allah yang maha besar pagi hari ini. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. How great is our God. Sing with me, how great is our God. No, we see how great is our God. Bolehkah katakan pada Tuhan, sembah Dia pada how great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, see how great is our God. Lebih sungguh pandang ke surga katakan, how great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, luar biasa. And oh, we see how great is our God. How great, how great, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, we see how great is our God. Never bow on name. You are worthy of our praise. And my heart will sing how great is our God. Never bow on name. Never bow on name. You are worthy to be praised, oh God. Yes, Jesus. When my heart will see how great is our God.
dahsyat, luar biasa bagi Yesus. Kami percaya Tuhan Roh-Mu sedang bekerja di tengah-tengah kami. Sebab kami mengelulukan Raja kami memuji dan menyembah Raja di atas segala Raja. Engkau yang mau bersorak bagi Tuhan lebih lagi dengan saya katakan. Amin, haleluya. Sama-sama bertepuk tangan. Memuji Tuhan. Kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kau benar dan kota perlindungan. Sama-sama katakan. Ku selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Oh, oh. Kau baik Tuhan. Mari sama-sama angkat suara katakan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kau berharap dan kota perlindungan. Ku selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Oh, oh. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang dan gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Boleh berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Berapa banyak engkau mau bersyukur pagi hari ini, boleh lambaikan tanganmu tinggi-tinggi. Haleluya, sorak-sorai lebih dahsyat bagi Tuhan Yesus. Gembalaku, Kau yang Tuhan hidupku, Kau tuntun setiap langkahku dalam jalanmu. Ku tidak takut, sebab Kau sertaku. Ku tidak ragu, Kau jaminanku. Tuhan Kau gembalaku, takkan kekuranganku. Kau memberikan aku
setiap langkahku, dalam jalanku ku tidak takut. Sebab Kau sertaku, ku tidak ragu. Kau jamin aku bersama. Tuhan Kau gembalaku, takkan kekuranganku. Kau memberikan aku dalam kemurahan-Mu. Tuhan Kau gembalaku, Kau yang bimbing langkahku. Kau pelihara hidupku dalam kebaikan-Mu. Gembalaku, Tuhan Kau gembalaku, takkan kekuranganku. Kau membaringkan aku dalam kemurahan-Mu. Tuhan Kau gembalaku, Kau yang bimbing langkahku. Kau pelihara hidupku dalam kebaikan. Tuhan Kau gembalaku, takkan kekuranganku. Kau membaringkan aku dalam kemurahan-Mu. Tuhan Kau gembalaku, Kau yang bimbing langkahku. Haleluya. Pelihara hidupku dalam kebaikan-Mu. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk dalam damai sejahtera Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kami percaya Engkau gembala kami yang setia dan menolong kami Tuhan. Kau selalu ada. Bahkan dalam waktu-waktu terakhir di hidup kami. Kami percaya Engkau Tuhan ada di sana. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Engkau yang percaya waktu Tuhan adalah yang terbaik. Sama-sama katakan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Amin. Amin. Kami percaya Tuhan. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Amin. Amin. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus
menjawab lebih dari yang Amin. Ini yang harus kita percaya Bapak Ibu. Puji ya Tuhan Maha Tahan. di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita kembali bertemu untuk satu pengajaran firman Tuhan pada petang hari ini. Bersyukur Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk kita boleh bersama-sama menaikkan pujian penyembahan di hadapan Tuhan. Kita juga masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Itu adalah suatu kesempatan yang sangat luar biasa, yang sudah sepatutnya kita harus menghargai. Karena tidak semua orang, tidak banyak orang yang mendapatkan kesempatan yang sama untuk datang beribadah kepada Tuhan, juga belajar firman Tuhan. Tapi sebelum kita lanjut belajar firman Tuhan, mari saya ajak Bapak Ibu dan Saudara semuanya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur kepadamu pada petang hari ini. Kami bersyukur kalau di tengah minggu ini kami masih diberi kesempatan untuk menaikkan pujian penyembahan kami di hadapan Tuhan. Dan Tuhan juga berikan kami kesempatan untuk kami belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami berterima kasih buat kesempatan yang indah ini, yang baik ini. Dan pada saat ini hamba-Mu juga mengucapkan syukur kalau Engkau masih berikan kesempatan pada hamba untuk menyampaikan sabda firman-Mu. Urapilah hamba-Mu ini ya Allah dan Tuhan kami. Karena hamba tidak memiliki keberanian tanpa pengurapan, penyertaan dan pertolongan daripada Tuhan saja. Kiranya Tuhan sendiri akan sucikan pikiran hamba, keinginan hati hamba, lidah bibir hamba. Sehingga firman Tuhan yang hamba persiapkan, itu nanti akan bisa menjadi berkat bagi setiap umat Tuhan yang datang beribadah kepadamu pada petang hari ini. Kiranya Tuhan akan perlengkapi hamba dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga setiap kata atau kalimat yang keluar daripada lidah bibir hamba, itu semuanya benar-benar berasal daripada Tuhan. Sehingga firman-Mu pada petang hari ini Tuhan, firman yang mengajar, firman yang akan menjadi berkat dan firman yang akan menjawab kebutuhan daripada kerohanian kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, urapi kami semuanya. Hingga kami beroleh berkat firman-Mu dan hidup kami semakin hari semakin masuk di dalam rencana Tuhan dan semakin menyukakan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami naikkan syukur kami. Haleluya, amin. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini saya mengajak Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, kita akan membaca satu perikop di dalam kitab Raja-Raja pasal yang keempat. Perikopnya tentang perempuan Sunem dengan anaknya. Kita akan mulai dari ayat yang ke-8. Kita akan baca sampai ayat yang ke-37. Dengan cepat saya akan membacakannya. Silakan Bapak, Ibu dan Saudara untuk memperhatikan. 2 Raja-Raja 4 ayat 8 mulai demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Ayat 10. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu. Dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Pada suatu hari datanglah ia ke sana, yaitu Elisa. Lalu masuklah ia, yaitu Elisa, ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehazi bujangnya,
Panggillah perempuan Sunem itu, lalu dipanggilnyalah perempuan itu dan dia berdiri, yaitu perempuan Sunem itu berdiri di depan Gehazi. Elisa berkata kepada Gehazi, cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepada tentara? Jawab perempuan itu, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Ayat 14. Kemudian berkatalah Elisa, apakah yang dapat kuperbuat baginya? Jawab Gehazi, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Lalu berkatalah Elisa, panggillah dia. Dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga tahun depan engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku, ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini. Ayat 17, mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga pada tahun berikutnya seperti yang dikatakan Elisa. Setelah anak itu menjadi besar pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyapit-penyapit gandum. Tetapi menjeritlah ia kepada ayahnya, aduh kepalaku, kepalaku. Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, angkatlah dia dan bawa kepada ibunya. Diangkatnyalah dia, yaitu anak itu, dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari, tetapi sesudah itu matilah dia. Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannyalah dia di atas tempat tidur abdi Allah itu. Ditutupnyalah pintu dan pergi sehingga anak itu saja di dalam kamar. Sesudah itu ia memanggil suaminya serta berkata, suruh kepadaku salah seorang bujang dengan membawa seekor keledai betina. Aku mau pergi dengan segera kepada abdi Allah itu dan akan terus pulang. Berkatalah suaminya, mengapakah pada hari ini engkau hendak pergi kepadanya? Padahal sekarang bukan bulan baru dan bukan hari sabit. Jawab perempuan itu, jangan khawatir. Dipelanainya keledai itu dan berkatalah ia kepada bujangnya, tuntunlah dan majulah. Jangan tahan-tahan aku dalam perjalananku kecuali apabila ku katakan kepadamu. Ayat 25. Demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel. Segera sesudah abdi Allah melihat dia dari jauh, berkatalah ia kepada Gehazi bujangnya, lihat, perempuan Sunem itu datang. Larilah menyongsong dan katakanlah kepadanya, selamatkah engkau? Selamatkah suamimu? Selamatkah anak itu? Jawab perempuan itu, selamat. Dan sesudah ia sampai ke gunung itu, dipegangnyalah kaki abdi Allah itu. Tetapi Gehazi mendekat hendak mengusir dia. Lalu berkatalah abdi Allah, biarkanlah dia, hatinya sedih, hatinya pedih. Tuhan menyembunyikan hal ini kepadaku, daripadaku, tidak memberitahunya kepadaku. Lalu berkatalah perempuan itu, adakah ku minta seorang anak laki-laki daripada tuanku? Bukankah telah kukatakan, jangan aku diberi harapan kosong. Maka berkatalah Elisa kepada Gehazi, ikatlah pinggangmu, bawalah tongkatku di tanganmu, dan pergilah. Apabila engkau bertemu dengan seseorang, janganlah beri salam kepadanya. Dan apabila seseorang memberi salam kepadamu, janganlah balas dia. Kemudian taruhlah tongkatku ini di atas anak itu. Tetapi berkatalah ibu anak itu, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Adapun Gehazi telah berjalan mendahului mereka dan telah menaruh tongkat di atas anak itu. Tetapi tidak ada suara dan tidak ada tanda hidup. Lalu kembalilah ia menemui Elisa serta memberitahukan kepadanya. Katanya, anak itu tidak bangun. Dan ketika Elisa masuk ke rumah ternyata anak itu sudah mati.
dan terbaring di atas tempat tidurnya. Sesudah ia masuk, ditutupnyalah pintu sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu dengan mulutnya di atas mulut anak itu dan matanya di atas mata anak itu. Serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Dan karena ia meniarap di atas anak itu maka menjadi panaslah badan anak itu. Sesudah itu ia berdiri kembali dan berjalan dari rumah itu sekali ke sana dan sekali ke sini. Kemudian meniarap pula ia di atas anak itu. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali. Lalu membuka matanya. Ayat yang ke-36. Kemudian Elisa memanggil Gehazi dan berkata, panggillah perempuan Sunem itu. Dipanggilnyalah dia, lalu datanglah ia kepadanya. Maka berkatalah Elisa, angkatlah anakmu ini. Masuklah perempuan itu lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnyalah anaknya lalu keluar. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sering kita mendengarkan orang itu punya niat yang baik di dalam hidupnya. Ia ingin melakukan sesuatu yang baik di dalam hidupnya. Dia punya niat di dalam dirinya. Dia punya niat di dalam hatinya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Mempunyai janji-janji yang baik yang keluar dari mulut orang itu. Akan tetapi seringkali kita melihat bahwa orang yang mudah membuat janji itu adalah orang yang paling gampang untuk mengingkari. Bapak, Ibu dan Saudara yang sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kadang-kadang orang juga berkata, membuat satu komitmen di dalam dirinya sendiri. Awal tahun ini aku akan memulai sesuatu hal yang baik di dalam hidupku. Aku akan menyelesaikan pembacaan firman Tuhan di awal tahun ini. Sampai berakhir. Dan mungkin aku akan melakukan pembacaan firman Tuhan 3 bulan aku harus selesai. Mungkin 6 bulan aku harus selesai. Atau mungkin setahun aku harus selesai. Akan tetapi Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tidak banyak orang yang bisa menepati janji itu di dalam hidupnya. Walaupun sudah ada niat yang baik. Tetapi kalau itu tidak bisa ditepati, tidak bisa dilaksanakan, itu sama dengan tidak baik. Niat baik untuk melakukan sesuatu jika itu hanya di angan-angan, artinya itu adalah percuma saja. Satu langkah kecil jauh lebih baik daripada angan-angan besar tetapi tidak pernah dilakukan. Mengambil tindakan sederhana jauh lebih baik daripada memiliki mimpi besar tetapi tidak dilakukan. Jadi jauh lebih baik kita mengambil tindakan yang sederhana daripada kita ini memiliki mimpi besar tetapi kita tidak melakukannya. Kita punya mimpi besar tetapi kita hanya duduk diam tanpa mengambil langkah. Itu percuma saja. Walaupun mimpi kita sangat besar. Tetapi kalau kita tidak lakukan di dalam tindakan hidup kita. Itu adalah percuma saja. Pertolongan kecil itu jauh lebih berdampak daripada hanya memiliki niat yang besar. Pertolongan sekecil apapun itu jauh lebih berdampak daripada kita punya niat yang besar tetapi kita tidak pernah melakukan niat itu. Bapak, Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, bukankah seringkali kita mendengarkan, aku ingin melakukan ini. Aku ingin menolong orang ini.
Aku ingin membuat sesuatu untuk ini. Tetapi kita juga tidak jarang melihat orang-orang yang seperti ini. Memiliki keinginan tetapi hanya berhenti sebatas keinginan saja. Itu tidak ada dampaknya sama sekali. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menabung uang receh atau uang kecil jauh lebih berguna daripada kita menyisihkan sebagian dari penghasilan kita. Bukankah pengkhotbah mengatakan seperti ini? Anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Singa itu kelihatannya dia itu punya power, punya kekuatan, punya pengaruh. Tetapi kalau sudah mati ya nggak ada gunanya. Anjing itu walaupun dilihatnya hina, tidak berguna. Tetapi kalau dia hidup dia masih ada gunanya. Contohnya anjing kalau menggonggong. Itu masih mengisyaratkan ada sesuatu. Jadi memberikan isyarat, jadi masih lebih berguna. Daripada singa yang kelihatannya punya kekuatan tapi sudah mati. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar. Dari seorang perempuan di satu tempat yang namanya Sunem ini. Perempuan ini, dia seorang yang kaya raya. Istri dari seorang yang kaya raya. Perempuan ini tahu betul bagaimana dia harus berbuat sesuatu. Ingat Bapak, Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan. Untuk kita bisa berjalan, untuk kita bisa melakukan, menepati komitmen-komitmen kita. Kita harus memulainya dari hal-hal yang kecil. Hal-hal yang sederhana. Miliki niat yang kecil, yang sederhana. Tetapi jangan cuma berhenti sebagai niat saja. Karena apa? Niat saja tidak cukup. Hanya punya niat saja itu tidak cukup. Kalaupun kita punya niat tetapi kalau kita tidak melakukan, itu tidak berdampak apapun. Itu tidak berguna sama sekali. Karena itu ingat, niat saja tidak cukup. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Lalu bagaimana supaya kita tidak berhenti hanya memiliki niat? Firman Tuhan mengajarkan pada kita beberapa hal yang perlu kita teladani dari kehidupan perempuan Sunem ini. Jangan kita cuma punya niat, tetapi kita harus melakukan niat itu di dalam hidup kita. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa melaksanakan niat kita walaupun itu cuma kecil. Bagaimana caranya kita bisa melaksanakan angan-angan kita walaupun itu hanya sederhana. Bagaimana kita bisa melakukan apa yang ada di dalam hati kita walaupun itu sangatlah kecil. Mari kita belajar yang pertama. Mari kita mengenali diri kita. 2 Raja-Raja 4 ayat 9. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya. Sesungguhnya, kata perempuan itu, aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Perempuan ini tahu bahwa dia ini mengetahui sesungguhnya Elisa ini adalah abdi Allah yang kudus. Dia tahu bahwa dia kenal. Saya mengenal dia. Saya mengenal dia itu bukan orang sembarangan. Saya mengenal dia itu bahwa dia itu bukanlah hanya seorang musafir misalkan. Dia bukannya hanya seorang pelancong misalkan.
Tetapi aku tahu dia datang kepada suaminya. Aku tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Jadi perempuan ini datang kepada suaminya dan mengatakan, aku tahu. Dia mengenali dirinya bahwa dia tahu betul siapa yang datang kepadanya itu. Yang beberapa kali mungkin atau sering kali datang kepadanya itu bukan orang sembarangan. Tetapi dia adalah seorang abdi Allah. Mari Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan. Kita belajar mengenali diri kita sendiri. Apa sih yang kita bisa tahu? Apa sih yang kita bisa kerjakan untuk orang lain? Kita ini orang yang cuek-cuek saja dengan kedatangan orang lain atau bagaimana? Kita harus tahu keadaan diri kita. Jangan kita merasa bahwa diri kita ini sudah segalanya, diri kita ini sudah tidak membutuhkan apa-apa. Maksud saya bukan karena kita sok tahu. Tetapi kita harus mengenali diri kita sendiri. Aku ini sopo, saya ini siapa? Ini ada seorang abdi Allah. Aku tahu bahwa dia adalah seorang abdi Allah. Jadi punya kepekaan di dalam hatinya. Dia punya kepekaan bahwa sesungguhnya dia adalah abdi Allah yang kudus. Kenali diri kita sendiri. Jangan sampai kita lupa diri atau bahkan mungkin kita. Karena kita adalah orang yang punya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan. Beberapa kali saya ini ketemu dengan teman-teman itu yang mengatakan, Bu, dia itu loh, kadang itu dia kalau marah, kamu gak tahu ya siapa aku ini. Kamu gak tahu siapa saya. Saya guyonan. Kalau dirinya sendiri aja gak tahu apalagi orang lain. Kita gak perlu menunjukkan siapa kita. Tetapi dengan siapa kita ini, kita harusnya tahu siapa orang lain itu. Dan apa yang bisa kita kerjakan bagi orang lain itu. Jangan kita terlalu sombong, terlalu sibuk, terlalu tamak. Hanya mementingkan diri sendiri. Kenali diri kita sendiri. Dan apa yang Tuhan mau yang harus kita kerjakan. Jadi perempuan itu datang kepada suaminya dan mengatakan sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Orang yang tahu diri. Orang itu akan dihampiri oleh Tuhan melalui hamba-hambanya. Jangan sampai kita, kalau kita merasa punya, ada abdi Allah atau hamba-hamba Allah. Kemudian kita mengatakan, siapa dia? Dia mau datang kepadaku karena aku ada sesuatu. Jangan. Kenali dirimu. Siapa kamu? Bahwa kamu adalah hamba Allah juga. Kalau kita diberi kesempatan untuk kita bisa melakukan sesuatu bagi pekerjaan Tuhan, lakukan itu. Yang pertama, supaya kita tidak berhenti hanya kepada niat saja, kita harus tahu siapa diri kita. Kita harus tahu siapa diri kita. Yang kedua, kita harus berani mengembangkan konsep diri yang positif. Mengembangkan konsep diri yang positif. 2 Raja-Raja 4 ayat 10 demikian bunyi firman Tuhan. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu. Dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Perempuan ini mengembangkan konsep yang ada di dalam dirinya ini adalah konsep yang positif. Dia tahu bahwa dirinya ini punya. Aku tahu siapa aku ini. Aku ini adalah umat Allah.
Dan orang yang datang kepadaku itu adalah hamba Allah, abdi Allah yang kudus. Aku mau membuat sesuatu bagi abdi Allah ini. Dia mengembangkan potensi di dalam dirinya. Niatnya yaitu karena dia tahu siapa dirinya dan siapa yang datang kepadanya. Kemudian dia mau melakukan sesuatu untuk abdi Allah ini. Dia kembangkan konsep yang positif. Dia tidak curiga dengan Elisa yang sering kali datang kepadanya dan nginap kepadanya. Dia tidak merasa direpoti oleh Elisa dan juga bujangnya ini. Tetapi dia mau kembangkan. Aku bukan hanya mau menerima dia di sini, di ruang tamu dan tidur seadanya saja. Tetapi aku mau lebih daripada itu karena dia adalah abdi Allah. Makanya dia katakan, baiklah kita membuat sebuah kamar di atas yang kecil. Kita berikan perlengkapannya. Supaya kalau dia datang, abdi Allah ini datang, dia bisa masuk dan tinggal di sana, menginap di sana. Bapak, Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan, kita harus tahu. Apapun yang Tuhan percayakan ada dalam diri kita, sesungguhnya ada rencana dan maksud Tuhan di dalam hidup kita. Karena itu baiklah kita belajar dengan konsep-konsep yang ada ini. Kita kembangkan, kita wujudkan itu di dalam kita melangkah. Perempuan ini bukan saja diangan-angan, baiknya kita akan membuat. Baiknya nanti kamar itu akan diperlengkapi dengan ini. Baiknya seperti ini. Tidak. Tetapi dia laksanakan. Dia laksanakan. Memberi yang terbaik kepada abdi Allah, yaitu kepada Elisa ini. Baginya memberi yang terbaik bagi Allah itu sendiri. Bukankah firman Tuhan mengatakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah itu seolah-olah untuk aku. Firman Tuhan katakan seperti itu. Rupanya ini ada di dalam pikiran, konsep daripada perempuan Sunem ini. Dia melakukan yang terbaik untuk Elisa. Karena dia tahu Elisa ini abdi Allah. Dia tahu dia punya potensi untuk melakukan itu. Dia tahu bahwa dia bisa mengembangkan itu di dalam hidupnya. Dia punya potensi untuk menjalankan amanah Tuhan. Untuk menjalankan perintah Tuhan. Dia tidak hanya berhenti di niat saja. Karena niat saja tidaklah cukup. Punya niat yang baik tetapi kalau tidak dilakukan sama dengan bohong. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Untuk kita bisa tidak hanya berhenti di dalam niat saja. Angan-angan kita belajar dari perempuan Sunem ini. Kita belajar bagaimana perempuan ini mengasihi Tuhan. Dan diwujudkan dalam mengasihi hamba Tuhan ini. Yaitu Elisa. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selain kita mengenal diri kita sendiri. Kita mengembangkan konsep diri yang positif. Dan yang ketiga adalah kita harus memperlengkapi diri kita ini dengan kerendahan hati. Kita harus melengkapi diri kita ini dengan kerendahan hati. Karena niat yang baik apabila kita lakukan dan kita kerjakan dengan keinginan untuk memegahkan diri sendiri. Itu tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Karena itu kita perlu memiliki yang namanya kerendahan hati. Itu sangatlah penting. Setiap kali doa, minta Tuhan tambah-tambahkan kerendahan hati kita.
Minta supaya Tuhan tambah-tambahkan kerendahan hati di dalam pasangan kita, anak-anak dan keluarga kita. Karena ini penting Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bukankah firman Tuhan katakan kesombongan adalah awal dari kejatuhan. Karena itu minta Tuhan beri kerendahan hati pada kita. Kita akan baca di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 13. Elisa telah berkata kepada Gehazi, yaitu bujangnya, cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Adakah yang dapat ku bicarakan tentang engkau kepada raja atau kepada tentara? Jawab perempuan itu, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun perempuan ini tahu bahwa ada abdi Allah yang kudus, yang selalu tinggal di dalam rumahnya, dan dia juga sudah membuat sesuatu bagi abdi Allah ini. Tapi perempuan ini tidak kemudian merasa ini loh aku. Ini loh aku telah melakukan sesuatu bagi abdi Allah itu. Dia tahu, aku mampu melakukan itu. Tetapi dia tidak mengatakan, ini aku. Aku telah menerima abdi Allah itu di dalam rumahku. Bahkan aku beri yang terbaik kepadanya. Kemudian dia berangan-angan, wow, kalau begitu biarlah abdi Allah ini berdoa untuk aku. Atau kalau begitu abdi Allah ini punya banyak pengaruh. Biarlah dia juga akan berbicara kepada pemerintahan yang ada. Supaya aku terjaga keamananku. Tidak, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan. Abdi Allah itu tidak mengatakan, perempuan Sunem itu tidak mengatakan demikian. Justru yang dikatakan adalah, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Dia merasa cukup. Sudah cukup. Aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dia bukanlah perempuan yang tamak. Mumpung ini ada abdi Allah yang kudus. Siapa tahu dia bisa mendoakan aku. Supaya usahaku lebih besar. Supaya aku nanti lebih punya pengaruh. Supaya aku lebih dihormati. Dia tidak mengatakan seperti itu. Dia mengatakan, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Bagi perempuan ini sudah cukup. Jadi tidak ada yang dilakukan. Aku sudah cukup. Merasa cukup Tuhan memberkatinya. Merasa cukup karena usahanya. Merasa cukup Tuhan selalu menopangnya. Dan itu tidak membuat dia menjadi tamak. Dan pada akhirnya Elisa melakukan sesuatu kepada perempuan Sunem ini. Dan perempuan Sunem ini, dia lama menikah. Suaminya sudah tua, namun dia belum dikaruniai seorang anak pun. Dan itu dipandang oleh Allah, dilihat oleh Allah bahwa perempuan ini perlu anak, seorang anak. Karena itu di tahun berikutnya dicatat di dalam firman Tuhan tadi, perempuan ini mempunyai seorang anak. Walaupun akhirnya anak ini mengalami masalah, kemudian dia meninggal, tapi pada akhirnya karena perempuan ini, dia tidak marah kepada abdi Allah ini, kepada Elisa dan mengatakan, bukankah pernah aku katakan jangan memberi aku harapan yang kosong. Dia tidak marah, cuma mengingatkan, aku kan tidak mau diberi harapan kosong. Tapi Tuhan melihat semuanya itu baik. Sungguh perempuan Sunem ini adalah perempuan yang baik. Dia tidak melakukan motivasi yang salah di dalam hidupnya. Pada saat dia menerima Elisa tinggal di dalam rumahnya. Motivasinya benar.
keinginannya benar, dan itu bukan saja berhenti sebagai niat, tetapi dia lakukan niatnya itu, dia wujudkan niatnya itu untuk memberi tumpangan kepada Elisa, dan Tuhan pandang itu. Tuhan perhitungkan itu tanpa perempuan ini meminta kepada Tuhan. Dia tidak pernah berkata, Tuhan, aku sudah melakukan ini untuk hamba-Mu. Tuhan, aku sudah melakukan ini untuk gerejamu atau untuk pekerjaanmu. Tuhan, bukankah aku sudah memberikan tumpangan kepada orang-orang yang memerlukan tumpangan? Tuhan, bukankah aku sudah melakukan ini, melakukan itu, melakukan ini, dan melakukan itu? Tapi perempuan ini dengan kerendahan hati mengatakan, cukup. Aku bisa melakukan ini. Itu sudah sangat bersyukur. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah kita punya niat yang baik, tetapi itu hanya sebagai niat saja? Apakah kita punya angan-angan yang baik, tetapi berhenti sebagai angan-angan? Kita tidak pernah melakukannya di dalam hidup kita. Tadi di awal saya sampaikan, bukankah satu langkah kecil jauh lebih baik daripada mimpi atau angan-angan yang besar tapi tidak pernah dilakukan? Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara dikasih oleh Tuhan, jangan hanya berhenti sebagai niat. Mengapa? Karena niat saja itu tidaklah cukup. Niat saja tidaklah cukup, tetapi kita harus melakukannya, mengekspresikannya di dalam kehidupan kita. Karena niat saja tidaklah cukup. Untuk bisa melakukan niat-niat itu, maka kita harus memiliki setidaknya 3 hal ini. Kita harus mengenal diri kita sendiri. Kita harus tahu siapa kita. Yang kedua, kita harus mengembangkan konsep yang ada, yang positif yang ada di dalam diri kita. Konsepnya yang positif. Kalau kita melakukan sesuatu harus positif. Tujuannya benar. Tujuannya jelas dan benar. Itu adalah konsep yang positif. Kita lakukan, kita kembangkan. Dan yang ketiga, kita harus memperlengkapi diri kita dengan kerendahan hati. Jangan kita merasa melakukan hal-hal yang baik. Ini kalau tidak aku tidak bisa. Ini kalau bukan aku tidak mungkin. Kalau bukan aku kamu gak akan bisa jadi seperti ini. Kalau bukan karena aku yang melakukan ini, kamu bukan siapa-siapa. Tidak. Perempuan ini tidak memiliki seperti itu. Sehingga pada saat Elisa, saat Gehazi bertanya apa yang bisa aku lakukan, dia katakan, tidak. Aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku, merasa cukup. Dengan segala kerendahan hatinya, dia lakukan semuanya itu tanpa motivasi, kepentingan untuk diri sendiri. Mari Bapak Ibu kita lakukan segala apa yang Tuhan percayakan pada kita dengan satu tujuan yang benar, motivasi yang benar, dan biarlah hanya Tuhan yang memperhitungkan tanpa kita harus menunjukkan kepada Tuhan. Ini loh Tuhan. Kalau bukan aku enggak mungkin loh Tuhan. Ini loh Tuhan. Kalau aku ya enggak lakukan ini enggak mungkin. Ini loh Tuhan. Tanpa kita lakukan itu. Lakukan saja. Dan lakukan niatmu dengan baik. Karena apa? Niat saja tidaklah cukup. Kerjakan dalam hidupmu. Kembangkan potensi dirimu. Lakukan dengan kerendahan hati. Kenali dirimu dengan baik. Sehingga kita bisa mengatakan kepada Tuhan, ujilah aku Tuhan. Bisa kita mengatakan itu. Bapak, Ibu, dan saudara dikasih oleh Tuhan. Beberapa tahun yang lalu di awal-awal saya percaya pada Tuhan Yesus. Saya mendengarkan lagu ini. Dan saya bertahun-tahun tidak berani menyanyikan lagu ini. Kenapa? Karena itu kata-katanya buat saya sangatlah ngeri. Ngeri. Kata-katanya.
Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Sangatlah ngeri buat saya tidak berani. Tapi begitu saya tahu kisah tentang perempuan Sunem ini, saya baru berani, Tuhan, benarkah saya sudah mengenali diri saya sendiri? Dan saya mulai berani mengembangkan pikiran yang positif saya. Dan saya terus belajar. Bukan berarti saya sudah rendah hati. Tapi saya terus sedang belajar untuk memiliki kerendahan hati. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini akan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan. Mari, jangan saja memiliki niat. Ingat, niat saja tidaklah cukup. Tapi kita harus melangkah, walaupun itu kecil. Sumbangan atau bantuan sekecil apapun, itu lebih berguna. Bila itu tidak berhenti, hanya sekedar di angan-angan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur kepadamu buat firman Tuhan yang sudah mengajar kami pada malam hari ini. Kami menyadari Tuhan, bahwa seringkali kami memiliki niat untuk melakukan ini dan itu, tetapi kami tidak punya keberanian untuk kami mewujudkan niat kami itu di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mengerti sekarang bahwa niat saja itu tidak cukup. Tetapi apabila kami berani melangkah untuk mewujudkan niat kami, walaupun itu kecil dan sederhana, itu jauh lebih baik daripada kami punya mimpi yang besar, angan-angan yang tinggi tetapi kami tidak melakukannya. Karena itu Tuhan, pada malam hari ini, kiranya Roh Kudus akan menolong kami, memimpin kami dan menyertai kami. Untuk kami bisa melakukan niat kami. Di dalam kami mewujudkan setiap angan-angan, mimpi dan niat kami. Niat yang baik bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami percaya jika niat baik itu kami kerjakan dalam hidup kami, maka Engkau akan menolong kami dan menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah firman-Mu ini akan terus berbicara kepada kami dan terus menjadi remah di dalam kehidupan kami. Agar hidup kami ini semakin hari semakin disempurnakan seperti Kristus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Pada malam hari ini hamba-Mu juga berdoa memberkati jemaat-Mu, umat-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap umat Tuhan yang ada di dalam ibadah doa malam pada malam hari ini Tuhan. Mereka semuanya Tuhan berkati, mereka semuanya mendapatkan penyertaan dan pertolongan dari Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan mereka semuanya bisa mewujudkan niat-niat baik mereka yang diberikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah Tuhan akan kesehatan kami semuanya juga umat-Mu ya Tuhan. Berikan kami kemampuan untuk melakukan setiap tugas-tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan pada kami. Dengan niat yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur untuk bangsa dan negeri kami. 78 tahun bangsa ini ada di dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Kami percaya Tuhan di tahun-tahun yang akan datang pun, bahwa bangsa dan negara kami ini tetap ada di dalam pemeliharaan dan juga perlindungan Tuhan. Berkati bangsa kami Tuhan. Kiranya shalom turun atas negeri kami Indonesia tercinta ini Tuhan. Shalom turun atas bangsa kami Tuhan. Dan shalom itu
akan selalu dirasakan oleh seluruh bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati pemimpin negeri kami Bapak Jokowi dengan seluruh kabinet yang ada. Dan semua tim yang ada, berkati Tuhan. Kiranya Tuhan akan tambahkan kesabaran, takut akan Tuhan, dan kerendahan hati. Tuhan juga akan memberkati seluruh elit politik Tuhan. Supaya di dalam mereka melakukan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban mereka. Mereka tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi mereka ataupun kepentingan golongan mereka. Namun kepentingan bangsa dan negeri ini jauh di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, berkati kami semuanya Tuhan. Damai sejahtera turun atas hati dan pikiran kami. Damai sejahtera turun atas seluruh umat Tuhan yang ada di negeri ini. Dan damai sejahtera Tuhan turun atas bangsa dan negeri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.